dimanapun kalian berada. Selamat malam dari kami AOG Live Spring Ministry di tempat ini. Hari ini kita ada acara yang seru dari AOG Live Spring Ministry. Tetap stay tune ya di tempatnya masing-masing, jangan pindah ke sana kemari. Ikuti ibadah live streaming ini dari awal sampai akhir. Saya percaya kalian semua akan diberkati. Amin. Sebelum kita akan melanjutkan acara kita yang seru banget malam hari ini dengan yang ganteng-ganteng, dengan yang cantik-cantik di depan ini ya, kita mau menyembah Tuhan bareng-bareng. Amin. Kita akan pujian kita, Kau sungguh indah tiada taranya, kami kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Kita menyembah Tuhan bareng-bareng yuk. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajar bukti mengerti, lebih dari semua yang
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu kembali, kami disegarkan kembali, kami dipulihkan, dibaharui, diberikan kekuatan yang baru. Sungguh tidak ada tempat yang lebih indah selain berada dalam hadirat-Mu, bahwa kami selalu melekat dengan Tuhan, bahwa kami selalu duduk diam di dalam hadirat-Nya Tuhan, mencari wajah-Mu, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, haleluya. Halo anak-anak AOG, malam hari ini kita ada ibadah AOG Live Spring Ministry secara streaming. Bukan yang biasa-biasa, tapi malam hari ini luar biasa, amin. Karena malam hari ini ibadah kita ibadah yang beda, ibadah yang lain. Malam hari ini kita mau ngobrol seru bareng AOG Live Spring Ministry. Tepuk tangannya dong. Oke, malam hari ini kita mau ngobrol bareng sama anak-anak AOG ya. Kita mau ngobrol bareng tentang apa sih yang kita alami hari-hari ini dari masa pandemi karena COVID-19, oke? Nah, apa yang akan di-sharekan oleh anak-anak AOG malam hari ini, saya percaya itu juga pasti menjadi sebagian dari perasaan kalian yang mendengarkan ibadah live streaming malam hari ini, amin? Melalui ibadah ini, melalui acara ini, ngobrol seru dan pasti seru, ini menjadi kekuatan, menjadi support, menjadi semangat buat setiap kita, amin? Oke, malam hari ini kita akan mulai ngobrol seru bareng AOG Live Spring Ministry. Kata orang tak kenal maka tak sayang, amin? Buat sahabat-sahabat AOG yang belum kenal sama mereka ini ya, yang luar biasa ini pasti bertanya-tanya, siapakah dia, dan siapakah dia, amin? Malam hari ini kita akan memulai ngobrol serunya, kan katanya tak kenal maka tak sayang, maka malam hari ini kita mau kenalan dulu nih sama sebagian anak-anak AOG Live Spring Ministry, dan kebetulan yang ada di sini semua adalah anak-anak perantauan. Tepuk tangan dong! Anak-anak perantauan yang tidak pulang kampung, benar ya? Oke, baiklah kita mulai dari sebelah kanan saya yang paling ujung ya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Susan, mahasiswa Universitas Lampung, jurusan kedokteran, angkatan 2017. Dari mana nih ceritanya? Kan perantauan ya judulnya. Dari Papua. Yeay! Selanjutnya. Baik, shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Agnes. Saya dari mahasiswa dari Universitas Lampung, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, asal dari Papua Barat. Selanjutnya. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Elvi. Saya dari Universitas Lampung, Fakultas MIPA, jurusan Ilmu Komputer, angkatan 2017 dari Papua. Yeay! Papua. Selanjutnya. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Otoni Jai dari Universitas Lampung, Prodi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, asal dari Nias. Yeay! Nias. Selanjutnya. Shalom. Shalom. Nama saya Chris Yulis Iman Setiawangu. Saya dari Fakultas FKIP, jurusan Pendidikan Fisika dari Universitas Lampung. Dari Oke. Nias. Nias lagi. Shalom, Shalom. perkenalkan nama saya Hoteris Halawa. Saya dari Universitas Lampung, Fakultas Pendidikan. Saya prodi Pendidikan Fisika. Saya berasal dari Nias. Nias. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ferdi Duru. Saya dari Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Penjas, angkatan 2014. Saya berasal dari Nias. Oke, luar biasa ya. Saya ingatkan kembali nama-nama mereka ya, supaya ingat ya. Ini dari Susan, ini dengan Agnes, dengan Evi, dengan Tony, dengan Chris, dengan Nota, dengan Ferdi.
Oke, jadi di sini anak-anak perantauan dari Nias dan juga dari Papua. Tepuk tangan dong buat Nias dan Papua sekali lagi. Nah, malam hari ini kita mau ngobrol bareng, ngobrol sehat, ngobrol seru ya. Mau share satu sama lain, juga mau share dengan setiap anak-anak AOG dan sahabat-sahabat AOG yang nonton di tempatnya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Oke, yang mau kita obrolin malam hari ini, yang kita mau share, saya mau bertanya nih sebagai permulaan ya. Kita nggak pernah menyangka nih ya, kalau Indonesia, bener ya, nggak pernah menyangka ya bahwa virus corona ini, COVID-19 ini akan masuk ke Indonesia ya. Kita yang sebelum-sebelumnya tuh normal, kuliah seperti biasa, kita ibadah seperti biasa, pergi kemana-mana seperti biasa. Tiba-tiba kita mendapatkan kabar waktu itu sekitar awal Maret ya, bener ya, bahwa virus COVID-19 ini masuk ke Indonesia. Wow, pertama kali masuk di Jakarta ya, waktu itu beritanya di Depok. Lalu tidak lama kemudian cepat masuk ke Lampung, positif 1, lalu nambah, lalu tiba-tiba keluarlah surat pengumuman ya, benar, bahwa akhirnya aktivitas pendidikan, khususnya kalian yang berkuliah semua di sini, aktivitas perkuliahan diliburkan. Oke, pertama diliburkan 1 bulan, lalu akhirnya diliburkan sampai tanggal berapa? 29 Mei ya. Wow, waktu yang sangat lama. Nah, itu gimana tuh? Apa yang kalian rasakan? Mungkin kalian masih nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba kuliah diliburkan. Nah, coba dimulai dari Susan dulu nih, Susan. Ya, apa sih yang Susan rasakan waktu dengar COVID-19 itu udah masuk ke Lampung, terus harus jaga jarak, harus pakai masker, lalu kuliah diliburkan, nggak boleh kemana-mana. Nah, apa yang Susan rasakan nih? Kalau saya pas pertama kali dengar kan baru sedikit kan, jadi kurang, maksudnya paniknya tuh tidak terlalu panik. Tapi begitu pas udah masuk ke Lampung, makin banyak, ya pasti panik. Terus pas diliburkan, ada senangnya, cuma itu begitulah. Kalau dari Agnes coba, apa nih yang Agnes rasakan secara pribadi? Kalau dari saya sendiri, pertama-tama sih rasa biasa-biasa aja. Terus karena semakin banyak kasus ini, jadi membuat saya shock gitu kan. Shocknya, terus karena nggak bisa keluar dari rumah, tinggal di dalam aja gitu kan. Jadi shock aja. Shock gitu ya. Yang Agnes rasakan tuh shock gitu. COVID-19 udah masuk Lampung. Lalu selanjutnya kalau Evi, apa yang Evi rasakan? Kalau saya pertama kali dengar biasa aja, maksudnya karena masih dikit gitu kan, tapi nggak tahu ternyata penyebarannya begitu cepat dan udah banyak ini ya jumlahnya. Jadi semakin kesini tuh awalnya emang senang gitu karena diliburin, tapi lama-lama juga bosan kan di rumah aja nggak ngapa-ngapain, bangun tidur nggak bisa keluar rumah kan, di dalam rumah aja. Jadi ya aktivitasnya di dalam rumah lama-lama bosan. Awalnya senang tapi lama-lama jadi bosan. Oke, mungkin bisa pindah ke sini. Nota. Nih. Apa yang Nota rasakan waktu pertama kali dengar COVID-19 masuk ke Lampung, social distancing, nggak boleh kemana-mana? Apa sih yang Nota rasakan pertama kali? Oh ya, kalau yang saya rasakan itu yang pertama-tama sih biasa-biasa aja. Oh gitu. Nggak panik dan dan terlalu cemas bahwa COVID-19 udah sampai ke Lampung. Karena saya itu selalu bersyukur sih. Weh, tepuk tangan dong. Terus? Iya, sampai sekarang nggak ada panik-panik sedikit pun. Oh, nggak ada panik ya. Kita harus banyak belajar dari Nota, benar. Oke, kalau Perni, apa yang Perni rasakan? Pas dengar itu sih, pas adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, awalnya nggak terlalu takut ya, karena pas pengumuman itu di muka Pak Jokowi itu cuma 2 itu istilahnya masih bisa diatasi lah ya gitu. Nah, karena lama-kelamaan udah mencapai juga ribuan,
situ istilahnya ada ketakutan gitu. Karena biasanya kalau saya sih orangnya suka sering keluar kan, sering main ke teman-teman. Nah sekarang udah nggak bisa lagi. Di rumah aja ya. Di rumah aja. Kadang-kadang ya inilah efeknya bosan gitu seperti yang kayak. Nah kalau tambahan nih, waktu pertama kali virus COVID-19 masuk ke Lampung ada pengumuman libur, ada nggak sih langsung yang kalian rasakan, wah kesempatan pulang kampung? Nah, ada nggak ya? Ada. Pasti ada ya. Tapi kenapa tidak dilakukan? Kenapa saya masih tetap ada di sini? Kenapa? Coba dari nonton dulu, siapa yang jawab? Ayo. Nih, timnya. Pertama-tama sih saya ada kepikiran untuk pulang kampung kan. Soalnya udah mau 2 tahun belum balik ke Nias dan emang gak ada niat sih buat balik ke Nias gitu. Dan saya masih di sini karena ya masih sayang sama Lampung. Wih, Dan luar biasa. Dia nggak mampu keluar dari Lampung. Kalau Chris? Dari mana dulu? Ya, ada nggak yang Memang belum ada rencana, dan walaupun juga situasi memang membaik, tetapi masih belum ada rencana karena ya mengingat juga apa ya kegiatan perkuliahan selanjutnya kan ada rencana-rencana di liburan ke depan nanti. Tapi walaupun rencana tersebut tidak sesuai dengan kehendak kita karena dibatasi oleh situasi saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Lalu yang kedua nih ya. Pertanyaan yang kedua buat sharing kita malam hari ini adalah semenjak virus COVID ini ya mbah COVID-19 ini datang ke Lampung khususnya, kan sudah mulai peraturan nih ya, tidak boleh lagi kumpul-kumpul yang banyak. Dampaknya adalah bukan hanya buat Lampung saya rasa, tapi buat seluruh kota yang ada di Indonesia adalah salah satu dampaknya adalah kita ibadah nggak bisa lagi seperti biasa kumpul di gereja, oke? Dan akhirnya kita ibadah khususnya untuk ibadah AOG secara live streaming, oke? Live streaming. Nah, jujur saya sendiri secara pribadi nggak pernah menyangka bahwa setiap Sabtu kita selama pandemi ini harus ibadah live streaming. Tapi inilah yang terjadi. Oke, nah sekarang dimulai dari Tony dulu. Apa sih yang kamu rasakan pertama kali waktu mendengar tidak boleh lagi kumpul-kumpul ibadah dan harus mengikuti ibadah live streaming? Dan apa yang Tony rasakan pertama kali ketika mengikuti ibadah live streaming? Apa nih yang kamu rasakan? Jujur. Oh iya, baik. Ya, yang pertama dulu yang kita rasakan ya pada saat ibadah dimulai live streamingnya, ya ada istilahnya sedih. Sedihnya gimana? Sedih di atas apa? Sedih di dalam perjuangan. Wes. Jadi perjuangan di sini ya perjuangan iman kita. Perjuangan iman, Ya. teman-teman. Tapi saya juga di balik itu saya senang secara pribadi karena di situ melalui situasi yang ada itu kita diuji bagaimana kita bertahan dalam iman. Jadi selama beberapa minggu yang lalu itu karena ada apa? Saya teduh pribadi kan. Jadi di situ kita dapatkan sesuatu hal, nama Tuhan Yesus itu dipermuliakan di situasi ini. Jadi bagaimana kita mampu bertahan dalam keadaan yang memang situasi ini, artinya perjuangan iman lah itu yang perlu diperkuat. Nah kemudian untuk live streaming pertama kali bagaimana perasaannya pas mengikuti ibadah itu, ya ini secara jujur juga ya banyak kesedihannya sih. Karena kita kerinduan kita untuk berkumpul sangat berbeda dengan live streamingnya. Artinya kita bisa mendapatkan hikmatnya secara langsung, bisa dijamah secara langsung, dan situasinya juga mendukung. Ya mungkin kalau live streaming di rumah aja bisa saja di tempat di mana aja nongkrong, kadang juga nonton sebentar, kadang juga off. Jadi ya nggak kondusif lah istilahnya, nggak efisien. Ya, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya Nona Evi. Ibadah kan waktu apa yang kamu rasakan nih AOG kan nggak bisa lagi ibadah seperti biasa, tapi harus ibadah live streaming. Apa yang kamu rasakan dari sisi kerohanian kamu dan waktu kamu pertama kali harus ikut ibadah AOG secara live streaming, apa yang kamu rasakan? Kalau aku pas tahu pertama kali harus ibadah live streaming ya Kak, itu sedih sih. Maksudnya kayak nggak kepikiran kayak pasti akan terjadi seperti ini gitu. Kita ibadahnya live streaming. Terus
apa ya, rasa kangen karena udah terbiasa kayak ibadah tuh rame, terus tiba-tiba cuma di rumah 1-2 orang atau tidak bertiga itu kayak ngerasa ya aku ya rasanya beda, walaupun ya kalau kita bilang di mana 1-2-3 orang berkumpul di situ aku ada, tapi tetap aku ngerasa feelingnya tuh beda gitu karena kebiasaan rame gitu kan. Jadi kangen gitu, kadang satu sih kayak pengen banget nih ibadah, udah kangen banget yang rame-rame, karena benar kata Tony gitu kan, hikmatnya kita dapat secara langsung gitu kan. Kalau misalnya di rumah ya bisa aja kita di mana aja, bisa di kamar misalnya sambil tiduran nonton, terus nanti sebentar-bentar keluar atau misalnya lagi di mana, kan jadinya beda gitu feelingnya. Nah coba Agnes terakhir nih, apa sih yang Agnes rasakan nih? Kalau yang saya rasakan pertama nangis. Jangan nangis. Jangan nangis. Tisu. apa ya? Saya yang pertama saya dengar pas ibadah AOG itu Diliburkan ekstremis. Iya. Yang pertama ada di pikiran saya itu ya bagaimana saya bisa beribadah sendiri, sedangkan saya itu butuh teman-teman, butuh orang-orang buat saling mendukung. Jadi itu yang saya rasakan. Ya, jadi buat semua teman-teman, buat semua anak-anak AOG, jadi yang kita rasakan semua sama ya, yang kalian rasakan juga sama. Pertama kali mungkin yang kita rasakan adalah kok gini ya, karena jujur aja ya, memang kan menurut kalian ibadah AOG itu seru nggak? Seru ya, setiap kali ibadah AOG itu pasti seru, kita saling salaman, saling tegur ya, saling menopang, mendukung, suka ngobrol bareng, cerita bareng, ketawa bareng. Memang suatu hal yang berbeda sih kita ibadah live streaming. Tapi saya mengucap syukur malam hari ini, kalau boleh saya dengar dari beberapa kalian di tempat ini, sekalipun ibadah live streaming, tapi tetap mencari Tuhan, tetap mencari wajahnya Tuhan, tetap menyembah Tuhan, sekalipun dalam tanda kutipnya itu mencari Tuhannya, menyembah Tuhan itu dengan perjuangan iman, karena memang beda ya, benar ya, beda secara live streaming dengan secara langsung ya, beda. Oke, tetap semangat ya semuanya, doakan supaya segera berakhir, jadi kita bisa ibadah bareng. Dan yang paling penting pasti teman-teman semua youth camp ya. Oke, nanti kita bahas nanti. Oke, lalu ada yang pertanyaan yang ketiga nih buat kita semua di tempat ini. Nah, ini pasti beda-beda ya. Apa sih yang kalian lakukan ya selama masa pandemi ini? Sampai hari ini sudah kurang lebih hampir 2 bulan ya kita begini nih ya. Oke, apa yang kalian lakukan selama masa pandemi ini? Apa yang sudah kalian lakukan? Oke, dimulai dari Chris dulu. Chris. Selama diliburkan. Iya. Kalau aku sih nggak ada bedanya, karena mungkin hanya liburan aja yang libur kuliah aja yang beda, karena udah terbiasa di kosan dan hal-hal positif pasti lebih dekat sama Tuhan, karena kita banyak waktu untuk selain mengerjakan tugas, tapi kita banyak waktu untuk menonton hal-hal yang positif, mendengarkan renungan. Kadang juga banyak yang sekarang datang chat tentang renungan-renungan gitu, terus motivasi, dukungan banyak gitu. Habis itu yang saya lakukan itu ya karena setiap minggu juga karena memang diliburkan gereja, tapi tetap jalan ibadahnya sama adik-adik gitu di kosan gitu. Jadi malah lebih dekat gitu, malah sharing firman, bagi firman, malah lebih kuat gitu dalam Tuhan. Jadi Chris secara pribadi bahwa selama masa pandemi ini, selama dia diliburkan ini, dia malah punya lebih banyak waktu ya buat mencari Tuhan. Oke, luar biasa, good job. Selanjutnya apa? Baik, yang saya lakukan kegiatan setiap hari dan aktivitas pada situasi pandemi COVID-19. Aktivitas saya itu yaitu otomatis yang pertama itu ya kuliah, dan kuliah saya itu berbeda dengan kuliah yang tatap muka. Karena kenapa kuliah tatap muka ditemani oleh teman-teman dan dosen yang begitu hebat,
Dan sekarang kalau di asrama saya ditemani oleh lagu-lagu rohani sambil kuliah gitu. Saya bersyukur sih adanya pandemi COVID ini. Dengan itu iman kita itu lebih dikuatkan lagi gitu. Dan aktivitas lain ya cuman itu sih, belajar firman sama teman-teman Papua, sama menyembah juga lebih lama. Soalnya kalau kuliah tatap muka kan kita dari pagi sampai sore nggak ada waktu buat Tuhan gitu. Buat malam nanti ngerjain tugas lagi, tidur udah lupa Tuhan. Tapi pada saat pandemi ini ya kayaknya waktunya banyak buat Tuhan sedikit. Amin, luar biasa. Kalau Ferry gimana ceritanya? Apa yang dilakukan selama masa pandemi? Baik, jadi selama masa pandemi ini memang seperti biasanya ya, karena biarpun juga kuliah diliburkan, tapi kuliah tetap jalan, online tetap dilaksanakan. Jadi mungkin dalam harian saya memang saya tetap kuliah, terus kadang kalau ada tugas dikerjakan gitu. Nah di samping di sela-sela itu kadang walaupun sedang berjalan ataupun ada kegiatan lain gitu dalam hati tetap ini sih tetap menyembah Tuhan walaupun hanya untuk dalam hati gitu kan, selalu dekat sama Tuhan. Ya mungkin paling karena setiap hari pengen keribuan gitu, kapan ya cepat berakhir ini ya, biar nanti bisa lebih berkobar-kobar lagi untuk menyembah Tuhan lagi. Selanjutnya dari kontrakan apa yang namanya dulu? Kontrakan cantik ya. Oke, Susan, apa yang kalian lakukan nih satu kontrakan nih selama masa pandemi COVID-19? Oh, diwakilkan. Ada jubir. Jadi selama kita bertiga kan kebetulan sekontrakan. Sebenarnya si Agnes enggak, tapi kan dia gabung sama kita. Jadi selama di rumah tuh kita ya kuliah online, ngerjain tugas. Terus di sela-sela itu kita kadang kalau udah bosan banget, ya namanya cewek ya, pasti kalau nggak masak kita bereksperimen lah di dapur. Ngeliatnya dari YouTube gitu kan, bereksperimen. Terus atau enggak nanti kita ya cewek-cewek kan make-upan atau apa gitu kan, mempercantik diri. Pokoknya biar nggak bosan ya. Iya, biar nggak bosan. Aktivitas ya. Iya. Terus atau enggak kita juga kadang nyanyi bareng. Kebetulan kan suara kita bertiga lumayan. Lumayan. Jadi kita sekalian melatih. Jadi pas nanti AOG, suara kita udah dahsyat buat memuji Tuhan. Kadang sih itu karena ada satu lagi si Chris di rumah cowok. Jadi dia biasanya kita berempat sukanya itu yang aku rasain juga kita punya waktu bersama gitu yang jarang banget. Kayak Susan kan kedokteran nih. Dia kadang sibuk. Maksudnya dia ngerjain tugas di rumah kos temannya atau keluar gitu kan. Terus aku juga jarang biasanya di kamar aja. Terus Agnes nih biasanya di kosan dia sendiri. Jadi pas pandemi ini kita pas satu rumah bareng, punya waktu berempat gitu kan buat bercanda, buat ngobrol, bisa sharing gitu kan. Terus kayak oh iya ini kayak gini. Jadi seru gitu, punya istilahnya quality time gitu. Tapi terlalu lama ini kayak gitu. Quality time-nya terlalu lama ya. Oke, jadi melalui yang kalian sharingkan malam hari ini, saya merasa bersyukur ya. Ternyata kalian masih bisa mengisi waktu-waktu, saya bilang sih ini kesempatan kali ya, dengan hal-hal yang positif, malah semakin dekat dengan Tuhan, merasa terganggu gitu ya. Kalian juga masih bisa berkarya ya, lewat dapur, lewat suara ya, tuh luar biasa. Ingat anak-anak AUG, sekalipun kita dalam masa pandemi, jangan biarkan kreativitas, karya kita, hati kita yang rindu sama Tuhan juga terlockdown ya. Tetap berkarya apapun itu. Amin. Oke, selanjutnya saya mau bertanya dari Tony lagi ya. Apa sih yang kamu harapkan? Pasti ada lah ya. Apa yang kamu harapkan dari masa pandemi ini? Iya, kalau secara pribadi dulu yang bisa saya harapkan dulu, iman kita tetap diperkuat ya. Amin. Artinya itu situasi yang ada saat ini tidak menjadi suatu alasan bagi kita untuk menjauh dengan Tuhan. Amin. Justru itu lebih mendekatkan lagi dengan Tuhan. Yes. Dan harapan yang kedua di situasi ini, bagaimanapun aktivitas kita bisa memperjuangkannya. Apapun perjuangan kita, tidak membedakan situasi yang sebelumnya dengan situasi yang saat ini.
Dan yang ketiga, agar situasi saat ini bisa cepat terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Amin. Cepat. Susan coba. Ustaz aku. Apa yang Susan harapkan nih dari pandemi ini? Harapannya segera membaik Yes, amin. agar kita bisa berkumpul bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kemudian harapannya ingin cepat pulih biar aktivitasnya seperti biasa. Oh gitu ya. Ya, Ternyata libur lama-lama juga nggak enak ya. Liburnya masalahnya nggak boleh kemana-mana gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya kepada Chris. Apa yang Chris harapkan? Sama seperti orang tadi juga, karena kita selalu berharap bahwa yang terbaik akan terjadi gitu ke depannya. Dan juga kita dikuatkan dalam Tuhan. Terus kita udah rasakan gimana kekosongan kita ketika kita tidak berkumpul dengan teman-teman, saudara-saudara seiman, dia bisa beribadah bareng gitu. Jadi pasti ada kerinduan gitu ke depan, kita harus lebih giat lagi dalam beribadah, berkumpul, sharing firman gitu. Jadi nggak membuang-buang waktu lagi ke depannya, harapannya gitu. Jadi banyak hal ya yang bisa kita pelajari ya dari apa yang boleh kita alami ini. Dan pertanyaan terakhir untuk malam hari ini yang pasti seru banget jawabannya, mungkin berbeda-beda tiap orang ya. Pertanyaan yang terakhir untuk menutup ngobrol seru bareng AOG Live Spring Ministry malam hari ini adalah hal apa yang akan kalian lakukan pertama kali setelah dinyatakan pandemi COVID-19 ini selesai? Oke, dimulai dari Evi. Apa nih? Hal apa yang akan kamu lakukan pertama kali nih? Udah planning belum? Pastinya bertemu sama teman-teman ya, karena kan udah kangen selain teman-teman yang di kampus, teman-teman di gereja juga gitu kan. Udah kangen banget untuk ibadah bersama, untuk ketemu, untuk sapa, salam gitu kan. Teman-teman di kampus juga sama, paling udah kangen buat ketemu, ngobrol, sharing kayak gitu. Itu sih. Agnes mungkin apa yang akan kamu lakukan pertama kali setelah pemerintah menyatakan bahwa pandemi COVID-19 ini selesai? Pulang kampung. Pulang kampung, saudara-saudara. Karena ini sudah direncanain sudah lama. Oh, memang sudah direncanakan lama ya. Oke. Mungkin selanjutnya Susan. mungkin tergantung selesainya kapan. Kalau misalnya pas liburan ya libur, kalau pulang kampung. Masih libur kuliah pulang kampung. Kalau enggak kita ke AOG. Itu kumpul-kumpul ibadah sama-sama, itu yang paling dirindukan. Terus kita aja. Dari juga kuliah kita sih. Oke, Tony. Ya, kalau hal yang pertama dulu simple itu bersyukur. Weh. Artinya dulu ya gimana ya, harapan kita yang telah kita idam-idamkan itu sudah bisa tercapai karena situasi saat ini merupakan idaman emas ya bagi kita. Jadi ini secara keseluruhan memang diidam-idamkan, dan jika hal itu bisa tercapai ya kita syukurin dulu. Pasti baru tercapai. ya amin. Baru kita melaksanakan aktivitas lainnya. Terima kasih. Jadi yang Tony lakukan pertama kali bersyukur, habis itu dia baru planning apa yang akan dia lakukan gitu ya. Oke, Chris. Benar kata Tony bahwa kita harus benar awalnya bersyukur karena bahwa sudah selesai, dan planningnya ke depan juga yang saya lakukan pasti rindu AOG lagi. Terus planning yang ketiga itu setelah Apa ini yang akan kamu lakukan? konsultasi sama dosen sama tutor skripsi. Oh, karena Jadi dia ada ada proses nyusun skripsi ya, Jadi- langsung konsultasi, Iya, langsung kejar dosen, langsung. karena sekarang kan udah susah hubungin dosen, jadi kalau tatapan muka udah bisa ini loh judulnya yang bagus, ini gitu lebih Oke. aja. Apa? Oke,
sama aja sih ya sama pemilihan Kakris. Yang pertama-tama itu ya bersyukur, kita bersyukur dan mengatakan puji Tuhan pandemi COVID-19 sudah berlalu dan negara ini sudah dipulihkan gitu. Yang selanjutnya yaitu kegiatan setiap hari kayak ibadah, kuliah, sama kumpul sama teman-teman dan melakukan kegiatan yang lain yang positif, yang lebih positif gitu. Oke, Erni. Kalau dari saya memang semuanya adalah dari ini ya, cepat syukur dulu gitu. Itu yang paling terutama dalam hidup kita. Karena biarpun kita sudah harapan kita sudah tercapai gitu pada periode berakhir, tapi kalau saya tidak bersyukur percuma gitu kan. Nah kalau setelah itu baru ini sih kerinduannya memang kalau kuliah pengennya ini kuliah gitu. Karena udah bosan kuliah online. Oh, udah bosan kuliah online ya. Aduh, ini rintihan ya, rintihan anak kuliah online. Masalahnya bukan masalah bosan karena kadang telat mengirim tugas, deadline-nya terlalu cepat. Merasa kayak kurang cocok gitu ya, kuliah online. Terus kadang nanti tugasnya nggak menentu gitu kan. Kadang dapat soal kurang paham gitu, seharusnya dijelaskan tapi langsung dapet gitu. Dan sih pengen kuliah biar bisa ketemu teman-teman, kemudian juga untuk beribadah bareng gitu. Iya, itu sih ya. Ada yang mau bertanya nggak sama saya apa yang akan saya lakukan? Kalau saya ya, tanya dong. Enggak. Kalau saya, yang sudah saya bicarakan dengan anak-anak saya adalah memang yang pertama kita harus belajar dari orang-orang Nias ini ya. Bersyukur ya anak-anak AOG. Yang pertama kali itu mengucap syukur kalau pandemi ini boleh selesai. Lalu yang kedua adalah ibadah AOG segera kumpul bareng ya. Kalau perlu nih buat leader fellowship ya. Benar nggak? Setuju? Makan ya ucapan syukur. Lalu yang ketiga saya dan anak-anak saya berencana untuk ke pantai. Ini kan udah lama banget kita ke pantai ya. AOG lagi khususnya udah lama banget nggak ke pantai kan itu. Kayaknya pingin banget. Youth camp, pasti. Oke, ditunggu-tunggu ya. Oke, demikianlah ngobrol seru kita malam hari ini. Melalui ngobrol seru malam hari ini, saya sangat bersyukur ternyata kalian masih bisa memikirkan dan melakukan hal-hal yang positif di masa pandemi ini. Tepuk tangan dong buat kalian yang luar biasa. Juga buat kalian semua anak-anak AOG yang menonton, sahabat-sahabat AOG yang menonton, luar biasa. Baiklah, saya percaya melalui ngobrol seru bareng AOG Live Stream Ministry malam hari ini, kita semua semakin diberkati. Amin. Sama-sama kita berdoa supaya pandemi ini boleh segera berakhir, kita boleh kembali beribadah, beraktivitas seperti biasa. Oke? Sebelum kita menutup ibadah live streaming AOG Live Stream Ministry, kita akan sama-sama berdoa buat bangsa kita, buat generasi ini. Nanti doa akan dipimpin oleh teman kita Nota. Sebelumnya kita angkat pujian terlebih dahulu ya. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Oke, jangan lupa tetap stay tune ya di ibadah ini, di live streaming ini. Boleh ajak kawan, sahabat, saudara, keluarga untuk boleh bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan, untuk boleh bersama-sama kita semakin mengenal akan kehendak Tuhan melalui firman-Nya, melalui acara yang seperti ini. Oke? Baiklah, yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan pujian, kami memuji kebesaran. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami mengucap syukur dan kami mau selalu katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Kami mau memuji selalu kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami mau berdiri dan mau berdoa
sempurna dalam kehidupan kami. Kami sadar dan percaya itu semua pandangan kekuatan dari ketulusan hati kami Bapa, melainkan kasih anugerah yang terbaik yang terindah dalam kehidupan kami. Di tempat ini Tuhan kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, buat anak muda yang ada di negara ini Tuhan. Kau berkati negara ini, Kau rapi, Kau kuduskan para pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Tuhan. Di negara ini Kau berkati, Kau rapi, Kau kuduskan dengan Roh Kudus yang luar biasa, dan juga anak-anak muda dimanapun berada, di daerah manapun, di tempat manapun Tuhan. Biarlah Engkau lebih memakai kami lagi Tuhan. Biarlah Engkau menyadarkan kami, lebih menyadarkan kami bahwa kami harus menyembah-Mu Tuhan. Kami seharusnya memuji-Mu Tuhan. Kami seharusnya menjadi anak muda yang lebih bergaul di dalam Tuhan. Anak muda yang lebih meninggalkan setiap firman yang keluar dari hamba yang di live streaming, yang kami baca, yang kami pahami dan yang kami renungkan di setiap hari. Engkau pakai anak muda di daerah ini, di negara ini Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu, menjadi Daniel masa ini, sehingga di dalam anak muda yang saat ini Tuhan, nama Tuhan dan nama Yesus dimuliakan, disanjung tinggi dan diperbesarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu memberkati negara ini dan sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini Tuhan. Malam hari ini juga kami mau berdoa buat seluruh anak-anak youth AOG Live Spring Ministry dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka, setiap mereka, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Jaga, lindungi mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan dan mereka perbuat, semuanya berhasil. Sakit penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Tutup bungkus dengan kesehatan yang terbaik. Kami percaya semua anak-anak AOG Live Spring Ministry dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Juga buat seluruh sahabat-sahabat AOG dimanapun mereka berada, Tuhan terus menyertai dan melindungi mereka. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Dan biarlah roh kami semakin bernyala-nyala, semakin bergairah Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami semakin mencari Tuhan, kami semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat ibadah live streaming AOG Live Spring Ministry malam hari ini. Terima kasih. Mari seluruh anak-anak AOG, sahabat-sahabat AOG, kita angkat tangan kita ke surga dan kita akan menerima berkat yang dari surga, berkat dari Allah Bapa Surgawi yang begitu besar, yang begitu hebat, penuh dengan cinta, kasih dan mesra mengalir atas setiap kita, mengalir memenuhi setiap kita malam hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang terakhir ada pesan dari Nona Manis Kakak Evi buat semua anak-anak AOG Live Spring Ministry. Buat semuanya jangan lupa stay tune ya setiap hari Sabtu di sosial media kita semua, oke? Oke, baik buat teman-teman semua, tetap stay di rumah, jangan kemana-mana. Boleh beraktivitas tapi di rumah saja. Dan tetap berolahraga juga untuk menjaga imun tubuh, ya. Karena kesehatan memang penting gitu. Dan rohaninya juga ya. Tetap dijaga dan semoga kita tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Amin. Pesan buat kita semua, tetap stay at home. Imannya dikuatkan lebih lagi. Amin. Kalau dari Chris, tetap pakai masker kemana kita beraktivitas juga, terus tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Ya, kalau pesan dari saya, dalam situasi saat ini jangan sampai perjuangan kita bisa menjadi kendor apapun itu. Terima kasih. Kalau pesan dari saya, terus kembangkan bakat kalian, jangan sampai bakat kalian gara-gara corona ini jadi hilang. Kalau dari saya, jangan lupa cuci tangan dan jangan lupa pakai masker. Jangan lupa jaga jarak. Oke, God bless you.